Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Naifa dari program studi perencanaan wilayah dan kota. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi dengan judul identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di kota Bandung. Yang pertama adalah latar belakang. Menurut Doxiadis tahun 1968, perkembangan kota berjalan melalui dua proses. Yang pertama pertumbuhan dan yang kedua transformasi. Transformasi yang paling penting berpengaruh karena mengubah fungsi ruang secara terus-menerus untuk meningkatkan efisiensi masyarakat di Bandung sendiri. Perubahan fungsi ruang terjadi sangat cepat dan seringkali tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Selanjutnya adalah tahapan transformasi kota. Transformasi kota terjadi melalui 4 tahap. Pertama, penetrasi, yaitu saat fungsi baru masuk ke kawasan homogen. Kedua, invasi, ketika fungsi itu semakin banyak. Ketiga, dominasi, ketika fungsi baru mulai menguasai ruang. Dan yang terakhir, suksesi, yaitu pergantian total dari fungsi lama ke fungsi yang baru. Keempat proses ini terlihat jelas di berbagai wilayah kota Bandung. Selanjutnya adalah permasalahan transformasi. Masalah muncul ketika pembangunan tidak sesuai dengan RT/RW. Hal ini menimbulkan dampak sosial, budaya, ekonomi, hingga perubahan struktur ruang. Banyak kawasan di Bandung berubah fungsi tanpa arahan, sehingga muncul ketidakefisienan kota seperti kemacetan, kepadatan, dan konflik penggunaan lahan. Karena itu, transformasi harus dikendalikan. Pentingnya penataan guna lahan. Peran pemerintah menjadi sangat penting dalam mengarahkan transformasi agar manfaat sosial bisa dimaksimalkan. Identifikasi karakteristik guna lahan menjadi langkah dasar untuk memahami bagaimana perubahan terjadi dan bagaimana penggunaan ruang dapat diarahkan sesuai rencana. Hal ini membantu kota tetap efisien dan nyaman bagi masyarakat. Selanjutnya adalah konsep guna lahan dan kegiatan. Guna lahan adalah fungsi dominan pada suatu kawasan, sedangkan kegiatan adalah aktivitas masyarakat pada parcel. Di Bandung, kegiatan dapat berupa permukiman, komersial, industri, ruang terbuka hijau, kawasan lindung, maupun fungsi campuran. Keragaman ini perlu dipetakan agar kita tahu apakah penggunaannya sudah sesuai dengan rencana. Selanjutnya adalah tujuan survei. Survei ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian antara guna lahan dan kegiatan, memahami karakteristik tiap fungsi ruang, serta melihat bagaimana kegiatan berkembang mengikuti dinamika kota Bandung. Sasaran survei. Sasaran survei meliputi identifikasi karakteristik guna lahan, variasi kegiatan dalam fungsi lahan, serta perkembangan kegiatan yang muncul di berbagai wilayah kota Bandung. Selanjutnya, lingkup kegiatan. Survei dilakukan di seluruh kota Bandung yang terbagi menjadi 6 wilayah pengembangan. Kegiatan ini berlangsung selama 1 semester untuk menangkap dinamika ruang secara lebih menyeluruh. Selanjutnya adalah pendekatan pelaksanaan. Pendekatan survei meliputi merumuskan masalah, menentukan kebutuhan data, menyusun instrumen, melakukan survei lapangan dengan etika, serta mengolah dan menginterpretasikan data agar hasilnya dapat dipakai dalam perencanaan. Selanjutnya, pengorganisasian kegiatan. Kegiatan membutuhkan organisasi yang baik, mulai dari pembentukan tim, penyusunan proposal, penentuan jenis data, pengumpulan data lapangan, perencanaan anggaran, hingga pengurusan perizinan agar survei berjalan dengan lancar. Yang terakhir adalah keluaran yang diharapkan. Keluaran utama survei ini adalah laporan lengkap yang dapat digunakan sebagai bahan analisis lanjutan, masukan dalam perencanaan kota, serta dasar pengambilan keputusan pemerintahan. Pada akhirnya, hasil survei ini diharapkan menghasilkan laporan yang siap digunakan untuk tahapan perencanaan selanjutnya. Identifikasi guna lahan sangat penting untuk memastikan bahwa perubahan ruang di kota Bandung tetap terkendali, efisien, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.